Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya RDUK PTS. Oke, semoga teman-teman kali ini senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gimana pun rezeki yang paling atau nikmat yang paling nikmat dan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah berupa kesehatan. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya. Kemarin kita sudah mengikuti monitoring DES, sejauh mana sih Kabupaten Cilacap itu telah melakukan pendataan non ASN gitu. Kemarin langsung ya dimonitoring oleh BKN Kanrek 1 Yogyakarta. Saya bersama teman saya yaitu Kak Ari kemarin monitoring ke BKN bersama dengan teman-teman kabupaten lain se-Jawa Tengah. Nanti kita akan lihat cuplikannya lah, sedikit aja nggak apa-apa. Semakin aku mungkinkah kau masih mengharapkanku? Ini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, tangis pedih tersimpan dalam hati. Sombong amat. Nah, saat ini dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips ya, agar kita nanti mendapatkan gambaran sih, oh berkas kita itu mau buat apa gitu, oh ukuran berkas kita itu seperti apa, harusnya seperti apa, oh nanti apa aja yang akan kita perlukan untuk pendataan non ASN mengisi aplikasi BKN ini, apa saja sih yang kita perlukan gitu, biar nanti ada gambaran. Oh ternyata kemarin banyak teman-teman yang lagi des SP2D sama tanda terima honornya sendiri-sendiri gitu kan. Ternyata setelah pengisian ini ternyata harus digabung. Nah, nanti mudah-mudahan dengan sedikit cuplikan atau pencerahan video saya ini nanti mudah-mudahan sedikit bisa membantu ya teman-teman sekalian ya. Akan tetapi sebelum ke sana nanti akan sedikit kita jelaskan seperti ini teman-teman. Jadi syarat teman-teman membuat akun itu adalah satu, apabila sudah ada perintah dari BKPPD Kabupaten Cilacap, dan yang kedua dan apabila data teman-teman sekalian itu sudah diinjek ke dalam aplikasi BKN. Nah, tentunya saat DES kemarin ini sudah ketahuan nih. Nanti kita tunggu ya saatnya. Sekarang BKPPD sedang tahap selesai DES kemarin. Kemudian nanti akan ada tahap pengolahan data kemudian uji publish. Nah, setelah dipublish kemudian tidak ada masalah, kita lanjut injek ke aplikasi BKN. Artinya apa? Setelah dipublish atau diumumkan, artinya teman-teman akan tahu nih apakah teman-teman termasuk ke dalam non ASN yang bisa melakukan pendataan di pendataan non ASN bkn.go.id, aplikasi miliknya BKN. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi, teman-teman sebelum membuat akun harap diperhatikan ya, teman-teman hanya bisa membuat akun BKN atau pendataan non ASN bkn.go.id ini itu apabila satu, ada perintah langsung atau sudah BKPPD Kabupaten Cilacap itu sudah menyarankan atau memerintahkan langsung baik melalui surat edaran maupun petugas kepegawaian maupun melalui medsos-medsos kepegawaian untuk melakukan pembuatan akun. Ya, nanti akan diberitahukan oleh BKPPD Kabupaten Cilacap. Kemudian yang kedua, apabila data teman-teman itu sudah diinjek ke dalam aplikasi BKN. Ya, kedua itu ya. Sedangkan saat ini BKPPD sedang tahap pengolahan data setelah DES kemarin, setelah DES Capnona kemarin, data teman-teman akan olah sesuai dengan kemarin yang termasuk memenuhi kriteria pusat. Sesuai dengan kriteria pusat kemarin kita pilah-pilah, dan yang tidak sesuai dengan kriteria pusat tentunya juga akan kita pilah.
dan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh BKN beserta Menpan akan kita injek ya nanti ya. Setelah ini akan ada uji publish, kemudian setelah uji publish baru semacam kayak pengumuman nih untuk pemberitahuan bahwa teman-teman sekalian ini termasuk ke dalam non ASN yang bisa melakukan pendataan di aplikasinya BKN atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang dapat melakukan atau untuk yang termasuk ke dalam non ASN yang bisa melakukan pendataan, mari kita simak video berikut ini, cara pembuatan akun bagi teman-teman non ASN yang termasuk kategori yang bisa melakukan pendataan di aplikasi BKN, pendataan non ASN bkn.go.id. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Apapun permasalahannya, tanggapi permasalahan itu dengan bijak. Sama ya, masih sama. Karena apa? Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kita simak cara yang pertama, yaitu pembuatan akun apabila teman-teman non ASN merupakan bagian yang bisa melakukan pendataan di aplikasi BKN, pendataan non ASN bkn.go.id. Kita melanjutkan pembuatan akun dulu ya teman-teman ya. Teman-teman dalam pembuatan akun ini bisa menggunakan alamat pendataan non ASN .bkn.go.id, atau kalau lebih simpelnya teman-teman ketik di Google aja. Ini contohnya Google seperti ini, kemudian di sini diketik pendataan non ASN BKN. Nah, nanti dia akan muncul di paling atas yang alamatnya adalah pendataan non ASN bkn.go.id. Pilih yang alamatnya ini. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk pembuatan akun, sebaiknya teman-teman menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah KTP beserta scan-nya atau scan KTP beserta barangnya, jadi KTP beserta scan-nya. Kemudian yang kedua adalah foto yang background biru itu loh teman-teman ya. Ya, semuanya tidak boleh melebihi dari 200 kilo. Jadi ukurannya adalah 100 sampai 200 kilo. Seperti itu ya. Kemudian ini klik alamat pendataan ini, kita klik. Iya. Nah, di sini teman-teman akan memasuki jendela seperti ini ya. Ini miliknya BKN, pendataan non ASN dan seterusnya. Di sini ada beberapa menu-menu, ada FAQ, ada alur, ada helpdesk, terserah nanti teman-teman mau seperti apa. Karena kita topik pembahasannya adalah pembuatan akun, maka kita klik di buat akun. Iya. Perlu diketahui teman-teman ya, dalam proses pembuatan akun ini hanya bisa dilakukan sekali, dan apabila teman-teman sudah terdaftar, maka teman-teman tidak bisa membuat akun lagi. Akan keluar notif akun sudah digunakan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya untuk pembuatan akun? Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan identitas. Di sini ada halamannya seperti ini. Selamat datang di pembuatan akun non ASN dan seterusnya. Buat akun, siapkan KTP Anda. Nah, dalam hal ini, dalam melengkapi nomor-nomor di sini atau identitas di sini, ini hanya mengacu satu dokumen, yaitu menggunakan KTP. Jadi teman-teman dalam proses pengecekan di sini harus menggunakan data sesuai dengan KTP ya. Data sesuai dengan KTP. Diisi satu, mulai yang pertama adalah nomor induk kependudukan, diisi. Teman-teman harus mengisi. Kemudian nomor kartu keluarga harus diisi juga, nomor kartu keluarga. Nama lengkap sesuai dengan KTP, ya, nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, iya. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP. Nomor handphone aktif adalah nomor yang digunakan saat mendaftar di Capnona. Ya. Nomor handphone aktif ini adalah nomor yang digunakan saat mendaftar di Capnona kemarin. Email aktif pribadi adalah email yang digunakan saat mendaftar di Capnona kemarin atau menggunakan email aktif teman-teman semuanya.
Kemudian jangan lupa di sini terakhir adalah memasukkan kode CAPTCHA ya. Setelah dilengkapi semua atau semua kolom ini terisi, maka teman-teman dapat mengklik lanjutkan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini apabila semua sudah terisi seperti ini, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, maka teman-teman akan dibawa menuju halaman pembuatan akun. Seperti ini ya isinya ya. Di sini ada nick, ada nama, nomor handphone, email, tempat lahir, KTP, tanggal. Nah, ini semua ini sudah diambil default ya. Terkoneksi dengan Capil ya, di situ Capil. Nah, ini di sini sudah terisi secara otomatis, maka tinggal teman-teman mengupdate. Misalnya email ini terjadi kesalahan, bisa diperbaiki. Emailnya tempat tanggal lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP ini sudah otomatis. Kabupaten, kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah ini, kabupaten atau kota lahir sesuaikan dengan ijazah. Ya, bukan tempat di mana ijazah diterbitkan, tapi kota lahirnya gitu, disesuaikan dengan yang ada ijazah. Dipahami ya teman-teman. Kemudian di sini password. Password teman-teman akan silahkan membuat password ya. Password ini memiliki 5 karakter ya. Memiliki 8 karakter ya, memiliki 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Karakter dan angka. Karakter itu misalnya titik, koma, seperti itu. Atau bisa dicontohnya, nah ini sini saya kasih contoh juga yang dimaksud karakter, kita tulis notepad aja ya. Soalnya saya mau nyoba menggunakan nick resmi, takutnya nanti nicknya aktif, kasihan nggak bisa mendaftar. Ini kita kasih contoh. Di sini password yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter dan angka. Contohnya seperti ini. Ini ada di notepadnya ini ya. Contohnya misalnya passwordnya aku cantik. Nah, cantik. Nah, ini bisa terdiri A, biasanya A itu kan 4 ya. Nah, aku cantik. Titik. Nah, seperti ini. Jadi memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, kemudian karakter. Titik. Ya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimal 8 karakter. Ya. Contohnya seperti ini misalnya. Kemudian password, konfirmasi password diketik lagi sesuai dengan password yang di awal ya. Kemudian setelah itu pilih pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman ini teman-teman bisa memilih ya, mana yang mudah diingat. Nanti tinggal dipilih aja pertanyaannya, ataukah hobi, ataukah apa, dan seterusnya. Ini jawabannya dijawab aja atas sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan pengaman kedua sama, tinggal nanti ini ditulis jawabannya aja apa sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman pilih. Dan kemudian yang terakhir adalah CAPTCHA, masukkan CAPTCHA. Sebelum melanjutkan di sini, ini teman-teman, nah ini fungsinya kemarin teman-teman itu scan KTP itu di sini. Nah, akan dipakai di pembuatan akun. Sama foto teman-teman itu fungsinya di sini. Ya. Nah, nanti setelah ini browse menggunakan KTP, scan KTP. Ingat, maksimal 200 kilo, minimal 100 kilo. Di bawah 100 kilo tidak bisa diunggah, teman-teman ya. Foto juga sama. Foto maksimal 200 kilo, minimal adalah 100 kilo. Ya. Kemudian setelah itu
isi captcha dan lanjutkan. Nah, ini jenis kelamin jangan lupa harus dipilih ya. Nah, setelah kemudian klik lanjutkan ya. Setelah klik lanjutkan, maka teman-teman akan ya ini nah ini maka akan ada tampilan seperti ini. Apabila teman-teman berhasil melanjutkan, akan ada biodata, akan ada nick, nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar, tempat tanggal lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, ya. Logikanya, tempat lahir di KTP sama dengan tempat lahir di ijazah. Ya. Kalau misalnya di ijazah tempat lahirnya itu akan digunakan sebagai nanti administrasi apabila digunakan untuk administrasi. Kalau teman-teman CASN pasti tahu ya, ini ijazah ini, tempat lahir ijazah ini digunakan untuk penulisan di dalam SK ya. Karena SK itu yang dipakai adalah datanya data ijazah terakhir, seperti itu. Kemudian email, nomor handphone, ya. Apabila teman-teman masih ragu, bisa klik kembali untuk memperbaiki. Ya, apabila sudah yakin benar, maka proses pembuatan akun, jebret, klik. Iya. Setelah itu ada konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Klik iya kalau misalnya sudah yakin, klik tidak jika misalnya belum yakin. Kalau sudah yakin, klik iya. Klik. Setelah klik iya, maka akan cetak kartu informasi akun dengan klik informasi pendaftaran. Sampai sini dulu ya, cetak informasi pendaftaran. Oke, setelah itu jangan lanjut login dulu, cetak informasi pendaftaran dulu. Maka bunyinya seperti ini. Pembuatan akun pendataan tenaga non ASN, pembuatan akun telah selesai. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama cetak akun pendaftaran, lanjutkan login pendaftaran. Nanti teman-teman setelah membuat akun akan melanjutkan login pendaftaran. Tapi saya menerangkan sampai cetak informasi pendaftaran dulu. Nanti loginnya nanti, gampang ya. Setelah itu cetak informasi pendaftaran. Oke, setelah cetak informasi pendaftaran, maka teman-teman akan memperoleh kartu informasi akun. Nah, seperti ini kartu informasi akun. Proses pembuatan akun dan proses login melengkapi akun itu tidak harus bersamaan. Bisa proses pembuatan akun dulu, istirahat, ngopi dulu, makan dulu, baru mengisi proses login seperti ini. Nah, setelah cetak, silahkan lanjut masuk ke daftar pendataan non-ASN pada menu login dengan menggunakan nick dan password yang telah Anda daftarkan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, setelah pembuatan akun selesai, maka teman-teman akan mendapatkan kartu informasi akun. Ya, seperti ini kartunya. Oke, untuk pembuatan akun sangat mudah sekali. Nanti setelah ini kita akan teruskan ke login atau melengkapi akun yang telah kita buat. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembuatan akun. Kita lanjut untuk melengkapi atau login data kita yang telah diinput oleh admin BKPPD Kabupaten Cilacap untuk kita lengkapi. Next, bye-bye. Oke, tadi setelah kita membuat akun ya, kemudian kita langsung saja mencoba untuk login ke akun kita untuk melengkapi data-data
pendataan kita. Yang pertama, seperti biasa, kalau teman-teman kesulitan, buka aja, ketik Google biasa, google.com, kemudian di sini ketik pendataan non ASN BKN. Nah, kemudian seperti tadi, klik pendataan non ASN, klik. Nah, kemudian tadi karena tadi kita sudah membuat akun, berarti sekarang kita akan masuk ke akun kita. Kita klik saja di masuk akun, ya. Oke. Nah, setelah kita masuk akun, kita masukkan nick kita, kemudian password yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita harus apa namanya? Nah, ini harus setelah kita masukkan nick, kemudian kita masukkan password dan klik masuk. Nah, halaman untuk THK2 maka akan terlihat informasi data peserta X THK2 dengan halaman unggah dokumen pendukung. Jadi untuk THK2 halamannya seperti ini ya. Yang berwarna biru, statusnya K2-nya akan muncul di sebelah sini. Kemudian nomor peserta X THK2 juga akan muncul di sini. Kemudian silahkan mengunggah ijazah. Mengunggah ijazah. Ingat, ukuran ijazah adalah 100 kilo sampai 1 mega. Formatnya adalah PDF. Ya, ingat. Cek lagi berkas kalian mulai dari sekarang. Untuk ijazah terakhir formatnya adalah PDF. Kemudian ukurannya adalah 100 kilo sampai 1 mega. Apabila di dalam field saat ini belum ada unggah serdik, maka bagi kalian yang memiliki serdik itu bisa digabungkan dengan ijazah terakhir di sini tanpa mengurangi ketentuan dari ukuran ya, tetap ukurannya 100 sampai 1 mega. Bagaimana untuk selain K2? Untuk selain K2 maka akan muncul unggahan seperti ini. Ya, akan muncul unggahan seperti ini, langsung unggahan ijazah ya. Ukurannya sama, tinggal langsung klik unggah ijazah. Kemudian, nah, apabila kalian telah berhasil mengunggah ijazah, maka akan keluar notif unggah ijazah berhasil. Baiklah, kita klik baiklah. Kemudian setelah itu untuk memastikan apakah Anda sudah benar-benar berhasil melakukan unggahan ijazah Anda, maka di sini bisa kalian klik lihat ya. Apabila setelah kalian lihat kalian menemukan sebuah kejanggalan atas dokumen yang telah kalian unggah, maka Anda akan dapat mengunggah ulang atau mengunggah kembali berkas dokumen yang kalian anggap benar. Diklik unggah, kemudian bisa kita cek lagi di menu lihat. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan dipersilahkan untuk mengisi, yaitu combo yang sudah tidak terkunci ya. Combo yang tidak terkunci ini tugasnya kita lengkapi. Yang pertama ada gelar depan. Apabila ada kita letakkan gelar depan di sini. Apabila tidak ada maka cukup kita beri tanda strip. Kemudian gelar belakang apabila ada juga sama. Kemudian jenis kelamin tentunya pria dan wanita. Kemudian setelah itu ada data lain seperti kabupaten kota domisili ya. Kabupaten kota domisili bisa ditulis apabila tidak ada strip. Alamat domisili juga sama, lebih baik diisi, atau kalau tidak ada bisa diisi alamat rumah. Kemudian status perkawinan juga diisi, wajib ya, ada tanda bintangnya merah itu wajib teman-teman. Kemudian agama ini adalah agama sesuai dengan kriteria kalian, ini juga wajib diisi. Nah kemudian di sini silahkan lengkapin data Anda ya, silahkan lengkapi data Anda. Di sini adalah tombol yang sudah tidak dapat. Ini adalah combo yang sudah tidak dapat dirubah. Ya, karena kita
inputkan dari admin. Ini adalah yang diinput dari admin. Ijazah yang tertinggi yang telah diinput di Capnona kemarin. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal melengkapi. Ya, bisa melengkapi atau merubah ini. Tingkat pendidikan S1 atau D4, pendidikan terakhir apa, jabatan terakhir apa sesuai dengan SK dukungnya, unit kerja terakhir apa, nomor ijazah berapa, nama sekolah apa, dan tanggal lulus berapa. Itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu maka, nah ini cara pengisian jenis kelamin seperti ini. Ya. Kemudian cara melengkapi email seperti ini. Ya. Nah, ini pengisian kabupaten atau kota tadi seperti ini, ya. Sangat mudah. Kabupaten atau kota domisili ini adalah mengambil dari combo yang sudah disediakan. Jadi jangan ngetik sendiri tanpa mengambil combo yang sudah disediakan atau pilihan yang sudah disediakan. Termasuk status perkawinan, di sini ada menikah, cerai, janda duda, belum menikah, dan seterusnya. Apabila tidak ada, cukup tanda strip. Pengisian gelar depan, pengisian gelar belakang, nomor ponsel, alamat domisili, agama, di sini ada pengisian ijazah seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah pengisian captcha. Apabila kalian telah selesai mengisi, maka kalian dapat melanjutkan dengan pengisian captcha dan klik selanjutnya. Ketika kita klik selanjutnya, nah ini teman-teman, maka kalian akan ditujukan ke riwayat pekerjaan. Nah, kemarin saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang inilah fungsi dari berkas kemarin yang kalian kumpulkan saat pendataan Capnona. Ya, setiap kalian menambah satu riwayat pekerjaan, maka di sini akan dimintain pertanggungjawaban atau istilahnya adalah data dukung, bukti pembayaran, dan SK yang harus kalian unggah. Jadi tidak serta-merta bisa menambahkan riwayat pekerjaan apabila tidak mempunyai bukti pembayaran dan SK. Di sini BKN hanya akan membatasi menambah 5 riwayat saja teman-teman. Maka untuk itu kita harus cerdas untuk untuk menempatkan riwayat pekerjaan kita. Saran saya sih, untuk SK pertama tetap kalian masukkan. Ya, selebihnya 4 kriteria yang lain itu bisa kalian masukkan 4 tahun terakhir sampai sekarang aktif. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya apabila SK pertama kita itu lengkap, data dukungnya juga lengkap, maka saran saya upload untuk SK pertama. Kemudian 4 tahun terakhir itu atau 4 riwayat yang terakhir kita gunakan untuk 4 tahun yang sisa atau yang terbaru. Apabila data SK teman-teman dari awal tidak lengkap data dukungnya, maka monggo silahkan mengupload riwayat pekerjaan yang tentunya ada data dukungnya. Minimal adalah sampai 31 Desember 2021 dan masih aktif sampai sekarang. Seperti itu ya teman-teman. Intinya, setiap kalian menambahkan satu riwayat, pasti akan dimintain data dukung berupa bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini adalah yang kami maksud kemarin, tanda terima, gabungan tanda terima plus SB2D. Jadi satu file hanya akan diunggah untuk satu riwayat pekerjaan. Kemudian di sini unggah SK-nya. Apabila nanti kalian merasa satu riwayat pekerjaan ini kurang, maka kalian dapat menambahkan ke tambah riwayat pekerjaan. Klik tambah riwayat pekerjaan. Dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jelas sekali ya. Setiap satu riwayat pekerjaan, maka kalian akan dimintain data dukung berupa unggah file gabungan SP2D dan tanda terima honor, kemudian unggah SK. Oke. Setelah itu, nah ini teman-teman dapat juga merubah nih atau menambah isinya seperti ini. Isinya teman-teman dapat merubah atau menambah. Ini isinya adalah nomor SK,
tanggal SK, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu simpan. Ya, nah, sudah jelas. Apabila tambah riwayat pekerjaan sudah selesai, maka teman-teman akan Nah, ini apabila teman-teman ini menambah lebih dari satu riwayat pekerjaan, maka pastinya akan dimintain data dukung. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai ini semua, maka teman-teman akan dibawa menuju ke halaman resume. Ya. Resume, di halaman resume ini teman-teman hanya akan dimintain kepastian nih ya. Jangan seperti mantan nih ya yang tidak pasti mungkin. Nah, hanya dimintai kepastian bahwa apabila gelar depan itu ada, maka teman-teman harus centang combo checklistnya. Kemudian tempat lahir apabila ada, centang combo tempat lahirnya dan tanggal lahir dan seterusnya. Setiap yang berchecklist dan kebenarannya itu menurut teman-teman adalah benar, maka teman-teman wajib menceklisnya. Nah, seperti itu. Termasuk juga cek untuk kelengkapan atas berkas yang teman-teman unggah, karena akan muncul di sini riwayat pekerjaan. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara klik lihat di bukti pembayaran apakah sudah benar-benar sesuai dengan kriteria yang teman-teman anggap benar. Apabila sudah sesuai, maka teman-teman diwajibkan untuk silahkan klik centang di resume terakhir. Artinya, teman-teman sudah yakin bahwa segala sesuatu yang teman-teman input dan upload adalah benar adanya. Ya, ini hasil akhir dari checklist tombol resume ya. Oke, kemudian setelah selesai semua, akhiri proses pendaftaran, maka akan keluar notif apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan. Klik iya apabila sudah yakin dan klik tidak apabila masih terjadi kegalauan atau masih ragu-ragu. Masih mungkin data dukungnya kurang lengkap. Mungkin ada riwayat yang belum diinput atau sebagainya, teman-teman. Setelah itu, setelah resume sudah finish, nah seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah cetak kartu pendataan. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Nah, cetak kartu bukti pendataan tenaga non-ASN 2022. Kartu ini ya, jadi teman-teman nanti di hasil akhirnya itu akan mempunyai dua kartu. Yang pertama kartu informasi pembuatan akun tadi, dan yang kedua adalah bukti pendataan tenaga non-ASN. Jadi hanya ada dua kartu ya teman-teman, yang teman-teman harus simpan baik-baik ini bukti pendataan ini. Seperti itu teman-teman, sehingga kalau sudah selesai ini, sudah cetak kartu bukti pendataan, maka proses pendataan dianggap sudah selesai. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kenapa saya tidak mencoba masuk langsung ya ke dalam aplikasi yang pertama? Karena kita ketika masuk menggunakan aplikasi itu pasti menggunakan data NIK aktif, dan nanti saya takut kalau apabila NIK itu masih digunakan oleh non-ASN, maka non-ASN tersebut tidak akan bisa mendaftar lagi. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua mudah-mudahan sangat membantu, atau mudah-mudahan membantu paling tidak mendapatkan gambaran buat teman-teman.